Selamat datang di Crot, cerita horor terkini yang akan memacam-macam adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini ya. Dan seperti biasa kita selalu ditemani sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman atau kisah-kisah horornya atau kisah-kisah aneh yang pernah dialami selama hidupnya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Siapa bang? Afril. Afri. Halo Bang. Gua pengen cerita masa lalu gua sih. Oke. Gua dulu tuh punya teman. Itu teman tuh teman dekat gua. Emang usia tuh lebih tua dari gua. Gua tuh sama dia tuh udah kayak bapak sama anak lah. Dan juga dia itu orang tua yang ditinggal sama anaknya. Emang ditinggal sama anak-anak itu gak peduli sama dia. Gue merasa kasihan kayak selalu sama gue lah. Kita curhat bareng sama orang tua dia, dah curhat bareng. Dia pengamen juga, pengamen. Kebetulan gue kan di situ kan di bidang entertain juga. Waktu itu kan gue suka bikin lagu gitu kan. Banyak teman-teman tak bikin lagu sama gue bikin lagu kan. Dia minta tolong sama gue. Waktu itu dia ada acara festival musik religi itu di Gelanggang Remaja Senen. Dia minta tolong sama gue gini, April, ya Be, bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa Be? Babe kan mau ikut festival nih, bisa nggak tolong bikin lagu? Wah, buat kapan? Dia bilang kan, buat 2 minggu lagi. 2 minggu, yaudah deh, ntar saya cobain. Bilangnya kalau bisa, dia bilang ya udah. Udah tuh. Nah kebetulan malam itu bang, itu setelah dia ngomong itu kurang lebih dari 4 hari lah ya kan. Pas malam Jumat Kliwon itu bang, gue tinggal tuh di Ciawi, di Kampung Tipar, persis di kampus Juanda, tau kan? Kampus Juanda yang di Masjid Amalia di Ciawi itu. Nah, gue tinggal di sebuah kos-kosan yang tingkat. Gue tuh paling kebetulan tuh di atas, di situ kosan itu ada 5 pintu kalau nggak salah. Gue itu pas di tengah, di antara nih dua, gue di tengah. Nah, kosan gue itu berhadapan sama kuburan. Wah, serem banget lah malam Jumat Kliwon kan. Nah, udahlah, gue capek kan habis kerja lah, kerja di kafe kan. Gue kerja gue kan memang nyanyi kan, entertain gitu kan. Paling lah itu pulang jam 2 malam. Gue capek, gue langsung tidur aja bang, nggak cuci muka lagi ya kan. Ya udahlah, terus tidur lah capek. Nah, tanpa sadar pintu kosan gue tuh kebuka bang. Gue kaget ya kan, apaan ini ya, angin kenceng banget ya kan. Gue belum tahu itu kalau malam Jumat Kliwon kan. Ya udah gue buka pintu, gue lihat orang nggak ada di luar kan, sunyi kan, sepi, nggak ada orang juga kan. Udah gue masuk lagi kan, kayak gitu lagi. Berselang berapa menit ya, kurang lebih 5 menit lagi itu buka lagi pintu kan. Gue makin gelisah dong. Wah, apa-apaan nih, bilang ini ada yang ngerjain gue nih, bilang kan. Ya udah gue ini lagi, gue buka lagi, keluar lagi, nggak ada lagi. Udah gue tidur lagi, masuk lagi. Nah yang ketiga itu gue nggak bisa tidur sama sekali bang. Nah gue bikin kopi ya kan, sama ngerokok lah, duduk lah di dekat pintu nih, gue sebelah pintu ini duduk nyender lah gue kan sambil pakai handphone gue rekam nih. Kebetulan itu gue ada pesanan bikin lagu kan, nah sekalian aja lah gue bilang kan, kali ini bikin lagu, jadi lagu nih. Udah gue coba bikin lagu bang, gue bikin lagu-lagu, tadi lah malam itu kan. Dan juga gue nggak tahu gue harus ngomong apa bikin lagu. Biasa kan orang bikin lagu konsep ya. Dicatat ya kan, dimaksud cari iramanya kan. Kalau gue mah enggak, ambil gitar ngomong spontan. Tapi jadi lagu itu ya lumayan bagus lah, banyak digemari orang itu lagu, karena lagu itu agak sakral kan gitu. Jadi sakral ya udah, kita lagu itu bikin. Nah besok pagi ini ada kejadian di Terminal Barang Siang Bogor. Ada yang bilang ada orang meninggal, kata dia. Lah siapa yang meninggal? Nggak tahu namanya, tapi orangnya udah tua, kata dia. Orangnya kecil udah tua, suka gitar tuh di sender di belakang gitu ya. Gue pikir siapa ya? Cirinya orangnya uban-ubanan, giginya ompong gitu kan, suka pakai topi kebalik. Wah, jangan ya Pakul nih, gue bilang kan. Ya udahlah, gue datanglah ke Barang Siang. Tapi gue nggak kejadian itu. Gue nyampe di tempat itu, mainnya udah dibawa kan, udah dibawa. Gue dapat cerita dari orang situ kan, katanya si babe ini meninggal sekarat, ternyata overdosis. Emang dia tuh suka mabok, tiap hari tuh mabok, kerja dia tuh bang, dia ngamen itu duit AC ngamen itu buat mabok.
Buat beli anggur semua dia kan, wah ini orang sakit jiwa, gue bilang udah tua nggak mikir gitu ya, mestinya mikir udah tua gitu ya kan. Udahlah, gue tanya sama orang itu, gimana ceritanya? Oh gini, si Babe ini dia semalam itu habis dari Lapok, kan di terminal kan ada tempat biliar itu ya, dia minum itu kebanyakan minum. Nah nggak tahu dia pamit sama teman, dia kira teman tuh balik ke kosan. Ternyata dia itu udah sempoyongan tuh masuk ke mobil itu boleh kosong bang, ada. Kalau nggak salah itu mobil Agramas itu dia urutan ke-7. Kan kalau di Barangas itu kan ngantri. Iya, berbaris. Ngantri mobil dia mobil paling belakang tidurnya itu kan, biar kalau kenapa masih paling belakang? Biar tidurnya lebih lama. Kalau di depan kan cepat ngantrinya, maka di belakang. Nah, itu kejadian jam 11 siang. Dia meninggal di situ, Bang. Itu udah proses, udah berbusa-busa lah ya kan, udah kata orang situ kan sempat dia itu kejang-kejang sempat kejang-kejang itulah. Gue mikir bang, ini lagu gue setel lagu itu kan gue dengar ke pakai handphone gue dengar lagu ini persis cerita kejadian pada diri dia. Nah itu lagu ini, makanya gue merasa berdosa banget gue bikin lagu itu. Ya benar sih kata Ahmad Dhani itu, kalau kita bikin lagu apa yang kita ucap itu bakal terjadi. Teman gue ngomong itu bakal jadi, kenapa? Kita yang apa yang kita ucap tuh antena. Oh, oke. Antena itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan bikin lagu. Wah, dari situ udah mulai gimana ya? Gerak juga gue bikin lagu kan. Nah, Tapi Bang Afril pas Bang Afril ngarang lagu itu, memang yang di dalam pikiran Bang Afril tuh si Babe atau ya udah asal ngomong aja? Enggak, asal ngomong aja, spontan. Oke. Gak ada di konsep sama sekali. Biasanya orang bikin itu di konsep ya. Kalau Iya, gue iya. mah enggak. Ambil gitar, minum kopi sambil ngerokok, udah ngomong aja. Dan gue juga nggak tahu apa sih yang gue ucap arti di lagu itu. Gue nggak tahu bahasa itu kan. Setelah itu lagu jadi, gue cari dari kamus bahasa Indonesia kan, bahasa sastra kan. Ternyata ada pengertiannya. Kalau bang kan di situ kan di lagu kan ada kata-kata lubang kosmik. Kosmik itu artinya itu sebuah liang kubur yang sudah disiapkan untuk orang yang akan meninggal. Kita nggak tahu siapa yang meninggal itu. Bisa entah bisa saya sendiri, minta abang sendiri, minta si Livia sendiri, kita nggak tahu. Itu artis kosmik. Tapi Bang boleh nggak sih dikasih tahu apa isi liriknya atau mungkin sekalian dinyanyiin di situ? Oh bisa aja sih. Boleh kan? Oh. Jadi dari awal ke gimana deh? Yang benar-benar lirik itu pas bagian Yang sesuai dengan sesuai sama kejadiannya. Oh dia berarti. Kenapa? Dari awal. Oh dari awal. Jiwa yang terkoyak itu, penyesalan atas segumpal dosa, terbenamkan diri dalam doa, merintih perih, menetes air mata. Lubang kosmik menghitam kelam, awan pekan jenuh celaga, tatapan menjadi terasa hampa. Suatu saat dunia akan binasa. Di saat sekarang menggelepar, di saat sekarang meregang nyawa, hancur penuh derita, lahir suci, mati misteri. Itulah bang. Ya, karena manusia itu kan lahir di bumi ini kan suci bang. Iya kan, benar ya? Betul. Tapi setelah orang meninggal kita nggak tahu. Itu misteri enggak? Karena di kelakuan manusia kan udah dicatat. Dosa-dosanya amal dicatat semua. Kalau banyak dosanya pasti misteri dong matinya dong. Iya. Tuh. Tapi
Bang April ngerasa nggak sih kayak apakah yang si almarhum Babe ini kan dia minta tolong bikinin lagu, apa itu sebenarnya kayak dia kayak ngasih tanda-tanda atau gimana menurut Nah lo? awalnya sih enggak, gue nggak merasa ya itu lumrah lah kan, karena apa? Karena orang kan sering bikin lagu sama gue, Oh, gue oke. nggak sampai kepikiran ke situ. Jadi berarti setelah kejadian baru kayak kaget, oh ternyata Nah itu, gue merasa berdosa karena lagu terjadi sesuai apa yang terjadi sama dia. Jadi kesannya itu ya firasat ya dia. Iya, dan lagunya itu, tapi sempet nggak sih kenapa abang kepikiran kenapa lagunya kok malah tentang kematian? Nah itu dia, gue nggak tahu. Gue nggak paham sampai sekarang, gue nggak tahu itu. tapi sebelumnya kan Bang April bilang sering bikin lagu kan? Berarti Bikin lagu. apakah emang udah pernah bikin lagu dengan Enggak, tema tadi yang gue gitu? bikin tuh lagu tentang percintaan aja. Wah. Dia tuh Lagu tentang benar-benar percintaan. kayak yang wah kebetulan banget tiba-tiba kepikirannya lagu tentang malah kematian. Nah, makanya gue juga bingung kenapa ya gue di malam Jumat itu gue kebangun 3 kali gitu. Nah. 3 kali ini ya berarti lah itulah namanya gaib ya, kita nggak tahu lah ya Bang ya. Tapi Bang setelah Abang tahu ternyata kan almarhum Babe ini meninggal dengan keadaan yang sama seperti yang Abang tuliskan di lirik lagu. Terus setelahnya apakah ada kejadian entah almarhum Babe ini nyamperin Abang kah atau apa kedepannya, ada nggak hal-hal yang Kalau berkaitan? untuk itu enggak sih, enggak ada lagi, cuma batas itu aja kan. Udah itu doang. Ya tapi gue tetap merasa berdosa lah gitu kan, karena ya gue yang ngucapin kan. Iya, Itu iya. istilah kata orang tuh apa yang kita ucap itu Dan karena memang doa. apa bikin lagu itu tertuju awalnya memang buat si Babe Tapi tersebut. buat kan. acara festival religi, tema-tema religi. Oh. Nah itu. Tapi kan nggak bermaksud untuk hal yang Iya. kayak gitu loh. Itu benar-benar gini, jarak waktunya berarti semalam abang buat, besoknya. Besok paginya kejadiannya. Wah, Gila. Nggak nyampe 2 minggu. Itu belum sempat dinyanyi kan acaranya 2 minggu lagi acaranya. Iya, Nah iya. sementara gue baru 4 hari itu baru bikin, hari keempatnya. Berarti sisa berapa hari lagi itu, menjelang ke 2 minggu. dan posisinya benar-benar sebelum si almarhum meninggal ya. Iya. Kalau misalnya kejadiannya mungkin almarhum memang sudah meninggal, abang nyiptain lagu kan Itu memang beda. karena Itu udah di konsep namanya kan. Kalau ini kan tanpa konsep, ini memang luar akal sehat kita. Luar nalar emang, gue juga nggak tahu. Tapi Bang April apakah ternyata maksudnya sebelumnya Bang April itu memang punya kemampuan kayak nge-sense untuk hal-hal yang demikian enggak? Karena kan ibaratnya itu kan sebenarnya suatu kelebihan ya bisa Tapi dibilang. gue pernah, tapi nggak tahu juga ya. Tapi gue pernah nyumpain orang sih. Duh, gue berusaha lagi nih. Gue pernah ini dulu masa kecil gue. Gue ini kan ibuku udah meninggal. Oke. Usia gue 3 tahun ya. Gue masih di kampung kan. Nama kampung gue tuh Rantau Pandan. Orang Muarbungu Jambi. Gue asli orang Jambi. Nah, jadi gue punya teman bang, teman bertiga gitu. 3 teman kita yatim piatu. Cuman gue yang piatu ya kan. Orang ibu gue menang nggak ada kan. Dituduh kita tuh dituduh sama seorang kan. Dibilangnya ya gimana ya, maling ayam lah gitu kan. Di kampungnya itu pasti kayak jawab bilang ayam sama maling ayam. Gue bilang gue gak pernah maling ayam, sampai bersumpah gue sama orang itu kan. Ya udah kalau memang situ masih nuduh saya berani bersumpah. Kalau saya yang maling ayam itu, saya siap keluarga saya mendapat akibat dari yang saya bohong, ya kan? Tapi sebaliknya apabila saya tidak melakukan, situ harus siap tanggung juga. Bener bang, pagi besok saya nggak tahu bang, pas bangun tidur tuh pagi kalau di kampung kan kalau orang meninggal beduk, suara beduk, tum. Kalau beduk subuh kita tahu jamnya. ya. Nah, ini kok gue heran, ini beduk apa ya? Gue bilang kok sebelum subuh udah ada beduk. Gue mikir kan, wah tapi gue yang herannya bang, gue tuh langsung mikir ke situ bang, anak situ meninggal. Oh. Tapi benar demi Allah Rasulullah, ini gue ngomong demi Rasulullah ya, meninggal anak dia yang umur berapa, masih bayi, kurang lebih dari 1 bulan meninggal itu orang. Gue nggak tahu lah gue punya kelebihan atau enggak, gue nggak ngerti. Tapi banyak sih yang bilang gue tuh punya kelebihan, gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah ngerasa. Jadi setiap orang pintar ngeliat gue itu selalu dia bilang itu gue tuh ada pengikut gue, yang jaga gue tuh ada. Tapi gue nggak tahu. Apabila gue disakiti tuh ada yang datang bantuin gue, tapi gue nggak tahu. Istri gue udah sering nemu anak gue tuh sering ngeliat di rumah tuh suka ngeliat kepala harimau gitu kan. Iya. Kalau ada masalah nih, kita ada masalah keluarga kita nih, datang sosok gitu. Dan yang ngelihat itu orang lain, bukan abang. Gue nggak bisa ngelihat malah.
orang lain nunjukin. Orang lain. Wow. Tapi gue nggak ngerasa ini. Tapi abang pernah cari tahu lebih lanjut gak tentang apa yang dibilang kemampuan abang itu? Gimana ya, gue pengen nyoba nyari tahu itu ada sih, gue pengen coba cari tahu ya, tapi gue masih kurang percaya juga. Kenapa? Gue tuh merasa nggak ada apa-apa sama gue, cuma orang lain yang ngelihat gue gitu, orang yang punya kelebihan kayak indra keenam gitu. Lihat bilang kalau abang ada yang jaga. Ada yang jagain. Mungkin kak apa dari situ juga jadi kata-kata abang nih mungkin kayak yang gampang terjadi lah, kan ada orang yang kayak gitu kata-katanya. Namanya yang... itu sampai lidah itu, apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita sakit hati banget nih, kita ucap nih, biasanya terjadi. Dan abang sudah berapa kali mengalami itu? Gue berapa kali ngalamin itu ya? Aduh lupa gue. Pokoknya pernah lah. Cukup sering. Ya nggak gitu sering juga. Oh. Ada, tapi gue kan mesti jaga-jaga juga dong ngomong gue, takut terjadi hal seperti itu kan. Lumayan ini juga ya. Kadang Itu, kita harus jaga lisan berarti kan? Iya, mesti jaga lisan, kita nggak boleh sembarang ngomong. Tapi abang ngerasa beban gak sih? Jadi maksudnya jadinya apakah abang menjadi orang yang lebih jatuhnya apa ya? Jadi kayak bijaksananya berlebih dibanding orang biasanya. Untungnya gue kan orangnya rock and roll ya, gue nggak memikir apa-apa, gue enjoy aja jalan hidup ini. Okay. Gitu, untung di situ untungnya gue. Iya, Nggak mau sih. kayak orang kan ada orang beban banget ya sampai ini. Kalau gue mah enjoy aja lah hidup ini. Udah apain lagi? Udah gitu aja. Tapi kalau menurut lo Vi, dari yang tadi kita balik lagi nih, dari yang dibilang cerita tentang lagunya si Abang Afril ini, menurut lo gimana soal lagunya itu? Jujur gue pertama kali tadi denger lagunya ya, jadi entah karena udah denger ceritanya, jadi lebih merindingnya tuh berasa. Lo berasa juga gak sih? Jadi mana kayak kesannya emang lagunya pun horor ya? Suasana jadi horor kak. Sakral emang tuh lagu. Iya, jadi ketika Kak Afril bilang itu sakral, ya kita merasakan itu. Kan padahal itu tujuannya buat religi ya. Biasanya kalau buat religi kan vibes-nya gimana sih gitu. Ini tuh beda, emang rasanya tuh vibes-nya tuh kayak dark gitu lagunya. Dan sebenarnya ini suatu fenomena yang menurut gue nggak semua orang punya ya. Ini adalah kemampuan yang kayak itu tadi. Jatuhnya seperti meramal ya kak, dalam tanda kutip. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin sadar akan kemampuan demikian, ya benar kata Bang Afril tadi, kita harus lebih hati-hati lagi dalam berucap, dalam menjaga lisan. Dan ya memang sudah sepatutnya kita kepada manusia lain ya kita harus hati-hati ketika berbicara gitu kan. Bahkan nggak yang seperti Bang Afril juga, kita sendiri yang nggak bisa kayak gitu, memang kan lisan penting banget untuk dijaga gitu maksudnya kan. Nah, mungkin dari Bang Afril ada pesan-pesan buat yang nonton video ini, mungkin yang seperti abang juga, kita nggak tahu di luar sana ada yang kata-katanya mungkin pernah terjadi juga seperti abang, mungkin ada pesan dari abang gimana cara nyikapinnya atau kayak gimana Bang? Ya pesan gue buat orang yang di luar sana itu ya jaga aja lisan gitu, jangan sembarangan ngomong, karena kita hidup di dunia ini kan bukan diri kita nyata, kan ada gaib juga. Iya. Gitu. Masih jaga omongan lah gitu, gak usah sembarangan lah. Itu aja sih. Luar biasa. Gimana sih ceritanya dari abang ini nih? Mungkin bisa dikasih kesimpulan ke penonton. Ya seperti tadi gue bilang ya teman-teman, intinya apalagi yang kata Bang Afril, jaga lisan itu yang harus kita highlight dari cerita hari ini. Dan yang tadi, kalau misalnya kalian punya cerita yang sama, jangan lupa di share juga di kolom komentar. Bener. Pun mau cerita langsung ke sini bisa ya Kak? Bisa banget, pokoknya buat semua yang punya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman horor, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang ya menurut kalian aneh lah ada di dalam hidup kalian, boleh banget di share ke kita di kolom komentar, nanti bisa dihubungin sama tim kita kalau mau cerita di sini. Oke, makasih buat Bang Afril ya, Sama-sama. sudah mau bercerita di sini, membagi kisahnya. Buat semuanya juga terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa lagi di Chart.